Sekarang Bapak. Yang lain mohon untuk berdiri. Baik Pak, mari teman-teman sebelum kita mulai pelajaran pada pagi ini kita berdoa terlebih dahulu. Baik, sekarang mengenai Indonesia ya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpahnya. Baik, gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik. Oke, Bapak presensi dulu ya ini. Oke, Almaira Chandra Dewi, Alim Renata Devi Nivandria, Clara Sabita Gunawan. Mana nih? Mbak, ada yang tahu? Tidak. Ada cara? Ada strateginya enggak? Enggak. Bapak, ada berarti Bapak apa dulu ya? Dinto Pri Abimanyu Pratama. Baik, kita hari ini akan belajar terkait dengan yang namanya algoritma. Kita ketahui bahwa sekarang ini banyak sekali teknologi yang ada di dunia ini yang membantu kalian, baik dari yang segi produktif maupun yang tidak produktif. Bapak amati tadi sebelum masuk ke sini, banyak yang suka main game, ya, banyak juga yang main game. Itu salah satu perkembangan teknologi saat ini. Bapak tahu bahwa game yang berkembang saat ini sudah sangat besar, bahkan sampai orang main game pun dapat pacar. Ya, sekarang banyak. Bahkan orang pacaran pun saya nggak tahu Pak, pacar saya mukanya seperti apa, anak saya dapat dari game. Coba kemarin kirim foto seperti itu. Itu apa? Karena perkembangan teknologi. Dari perkembangan teknologi tersebut, itu kan di latar belakangnya itu ada yang namanya algoritma dan bahasa pemrograman. Itu tidak bisa terlepas dari perkembangan teknologi. Dasarnya adalah itu. Dasarnya adalah perkembangan dari aplikasi yang algoritma dan bahasa pemrograman. Walaupun bahasa pemrograman itu jenisnya ada banyak sekali. Baik, dari pernyataan Bapak tadi, apakah ada yang mau menanggapi? Saya Pak. Ya, silakan Mbak. Saya berpendapat bahwa algoritma sangat penting dalam bidang teknologi dan ilmu komputer, namun juga sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bagus. Baik, jadi memang algoritma itu sangat penting dalam pembuatan program. Apalagi yang sering yang Bapak ceritakan tadi di depan, bahwa perkembangan teknologi saat ini sangat pesat. Ya, algoritma biasanya juga berkaitan dengan bahasa pemrograman. Nah, ada kaitannya erat juga dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya ketika kalian itu membuat es teh manis, kalian itu membuat telur gulung. Nah, di situ langkah-langkahnya itu adalah algoritma. Nanti kalau kalian ditanya apa algoritma yang telur gulung, nah, langkah-langkahnya itu adalah algoritma dari membuat telur gulung. Itu kalau kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Baik, kita lanjut. Sekarang kita akan membahas terkait dengan algoritma. Tujuan pembelajaran kita itu yang pertama, itu nanti anak-anak semua bisa menggunakan algoritma standar untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Yang kedua, anak-anak bisa mengimplementasikan ke dalam aplikasi atau bahasa pemrograman. Perhatikan anak-anak, Bapak di sini punya video. Silakan nanti kalian amati, kalian tonton, kalian cermati. Nanti setelah video selesai, Bapak harapkan dari anak-anak yang hadir di sini bisa memberikan pendapatnya atau tanggapannya terkait video yang akan ditonton. Ditonton dulu. Kepada semua, jika kita sudah terbiasa, maka kita akan berpikir kritis dalam mengerjakan suatu permasalahan dengan baik, efektif, dan efisien. Semangat berpikir komputasi agar masalah yang ada dapat diselesaikan dengan mudah. Kalian sudah menonton video tadi terkait dengan game komputasi, ya. Ada yang mau menanggapi terkait video tersebut? Ya, Mas Dewo sekarang. Komputasi nanti dengan cara berpikir untuk menyelesaikan masalah atau problem
Z dan itu. Oke, bagus Mas Rindu. Yang lain ada yang mau menanggapi lagi? Oke, Mbak Almira. Dari video yang ditonton menanggapi bahwa ada 4 strategi dasar computational thinking. Yang pertama recognition, yang kedua pattern recognition, yang ketiga abstraction, yang keempat algoritma. Ya, baik. Dari 4 strategi tadi yang disebutkan Mbak Almira, kita akan lebih berfokus ke algoritma. Baik. Siapa yang tahu apa itu algoritma? Siapa? Mbaknya aja yuk. Coba. Algoritma adalah struktur instruksi atau langkah-langkah yang ditulis secara sistematis dan digunakan untuk menyelesaikan masalah. Ya, benar sekali. Jadi algoritma itu adalah langkah-langkah secara sistematis yang disusun untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi masalah yang kompleks itu bisa diuraikan dengan adanya algoritma. Selanjutnya, siapa yang bisa menjawab mengapa kita harus belajar algoritma? Oke, Mbak Febri, Pak. Karena algoritma membantu memecahkan masalah tertentu dengan cara logis dan sistematis. Oke, baik. Dengan algoritma kita dapat memecahkan suatu masalah yang kompleks, kita uraikan menjadi yang sederhana yang bisa kita pahami. Saya juga minta Mbak Febri jelaskan perjalananmu dari rumah ke sekolah seperti apa? Ya, dari rumah ke sekolah naik motor. Ya, Saya keluar dari jalan rumah menuju jalan raya Solo, Ya. setelah itu menuju jalan raya Jati, setelah itu belok kanan untuk menuju JIC, dan belok kanan menuju Taman Pahlawan. Setelah itu gedung keuangan belok kanan. oke. Nah, sampai sekolah ya berarti ya. Oke, yang disebutkan Mbak Febri tadi adalah salah satu contoh algoritma. Algoritma dari mana? Algoritma dari rumahnya Mbak Febri menuju ke SMK Koperasi Yogyakarta. Itu merupakan salah satu contoh yang sederhana yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Tadi juga diberikan contoh di dalam video yang mendekati apa? Ketika kalian ingin bikin mie, ketika kalian ingin es, itu juga cara langkah-langkahnya itu adalah termasuk algoritma dalam kehidupan sehari. Oke, masuk ke poin pertama yaitu pengertian algoritma. Algoritma sendiri adalah sebuah urutan atau langkah-langkah yang logis untuk menyelesaikan suatu masalah yang tersusun secara sistem. Kata logis yang dimaksud menyatakan bahwa langkah tersebut dapat dibuktikan kebenarannya dan diterima oleh akal. Selanjutnya terkait dengan asal usul algoritma. Algoritma sendiri ditemukan itu oleh seorang ahli matematika yang namanya algoritmi. Itu nanti diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi algoritma. Nama lengkapnya adalah Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi, adalah seorang penulis buku Arab berjudul Kitab Al-Jabar wal Muqabalah, buku pemugaran dan pengurangan. Ya, kata Al-Khwarizmi ini dibaca orang Barat menjadi algoritma. Jadi tidak kita lebih enak itu membacanya adalah algoritma. Orangnya mana? Orangnya itu seperti ada yang di slide PowerPoint itu adalah ketemu algoritma pertama. Dikatakan algoris tadi ketika menggunakan angka Arab, tapi lambat laun kata algoris itu berubah menjadi algoritma karena disebabkan sering ada keliruan dalam kata aritmatik sehingga akhiran SM berubah menjadi THN. Gitu ya. Kata algoritma diserapkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi algoritma. Oke, algoritma dalam bahasa pemrograman itu disusun secara sistematis ya. Jadi instruksi-instruksi bahasa pemrograman. Jadi instruksi-instruksi tersebut nanti bisa dibaca atau diolah atau dieksekusi dengan menggunakan sebuah komputer. Ini adalah gambaran cara umum algoritma. Yang pertama itu ada permasalahan, ya ada permasalahan. Setiap permasalahan pasti akan ada penyelesaiannya. Ya ada penyelesaiannya. Penyelesaian ini kita selesaikan secara logis. Secara logis baru kita akan memperoleh hasil yang baik. Jadi
bekerjanya algoritma itu memang tidak kelihatan, tapi dia ada di bagian penyelesaian. Algoritma itu memiliki 5 ciri. 5 ciri. Ciri yang pertama memiliki inputan, proses. Seperti gambaran tadi, penyelesaian itu adalah prosesnya. Jadi harus ada inputan, ada proses, ada output. Lalu yang keempat, tidak menggunakan instruksi yang ambigu. Harus memiliki stop rule. Stop rule artinya apa? Dia harus ada penyelesaiannya. Ada beberapa manfaat, ada 5. Itu dan fungsinya ya. Yang pertama, memfasilitasi penyederhanaan program. Jadi dengan adanya algoritma itu diharapkan program itu bisa terrealisasi dengan sederhana. Yang kedua, untuk memudahkan membuat program untuk masalah tertentu. Yang ketiga, kita dapat menggunakan algoritma untuk mencetak masalah lain. 4, membantu memecahkan masalah secara logis dan sistematis. Yang kelima, proses dokumentasi sederhana. Jadi dapat kita ambil kesimpulan dari 5 fungsi dan manfaat tadi bahwa penggunaan algoritma itu sangat penting sekali. Karena apa? Karena pertama bisa membantu kita dalam menyelesaikan suatu masalah dan kita dapat mendokumentasikannya. Sifat-sifat algoritma. Yang pertama ada finite, itu artinya algoritma itu nanti berhenti setelah mengerjakan beberapa langkah. Yang kedua ada definite, setiap langkah yang ada dalam algoritma itu harus didefinisikan secara tepat, tidak boleh ambigu. Yang ketiga itu input, itu memiliki satu atau lebih inputan sebelum algoritma itu dijalankan. Lalu ada output, memiliki satu output atau lebih keluaran. Ya, biasanya itu outputnya tergantung dari inputan yang dimasukkan. Efektif, artinya apa? Efektif itu memiliki sifat atau langkah yang sederhana dan pasti. Jadi tidak membingungkan. Itu algoritma yang pertama itu tidak menggunakan sintaks atau simbol dari bahasa pemrograman. Yang kedua, penulisan tidak bergantung pada bahasa pemrograman. Yang ketiga, notasi dapat digunakan untuk bahasa pemrograman. Selanjutnya, ini ada kasus. Bagian yang kanan dulu ya, kanan Bapak ya. Terdapat 2 buah ember A, ember B. Ember A berisi cairan berwarna biru, ember B berisi cairan berwarna kuning. Bagaimana cara menukar cairan di kedua ember biar berubah? Gimana caranya? Yang bisa katakan? Gimana? Kalau enggak Bapak tunjuk berarti. Oke, kamera. Ambil lagi 1 buah ember. Ya. Lalu salah satu cairan di ember antara A dan B dipindahkan ke ember yang tadi, ember C. Ya. Lalu cairan ember B ditukar ke cairan ember A. Ya. Cairan ember C ditukar lagi ke cairan ember B. Oke, jadi jawab seperti ini ya. Oke, jadi menambahkan satu ember kita sebut saja ember C. Jadi salah satu yang berisi tadi namanya ember A atau ember B itu akan cairan ember C. Ember A akan ember C, itu akan ember B ke ember A, baru nanti kembalikan lagi yang C ke B seperti itu. Itu merupakan salah satu untuk algoritma menyelesaikan masalah yang sederhana. Penyajian algoritma itu nanti ada 2. Yang pertama itu nanti menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris atau bahasa yang lain itu bisa. Lalu yang kedua menggunakan procedure code. Lalu yang kedua teknik gambar nanti bisa menggunakan flowchart. Flowchart itu adalah bagan alir itu. Kita masuk ke procedure code. Siapa yang tahu tentang terkait procedure code? Oke, Siva, coba. Apa Siva? Berikut adalah cara menuliskan kode dan algoritma menggunakan bahasa umum yang digunakan sehari-hari sehingga mudah dipahami, terutama bagi orang tanpa latar belakang programming. Oke, baik. Benar, Siva. Jadi, procedure code adalah deskripsi dari algoritma pemrograman komputer yang menggunakan struktur sederhana. Itu artinya procedure code. Contohnya ini, algoritmanya seumpamanya menghitung luas persegi panjang. Kan ada panjang, lebar, luas. Algoritmanya masukkan panjang
Masukkan lebar menghitung luas persegi panjang dengan mengalihkan panjang dengan lebar, menampilkan luas persegi panjang. Segmennya seperti ini. Start, input panjang, input lebar, hitung luas panjang kali lebar, cetak luas, stop. Ini adalah contoh segmennya. Paham nggak sampai sini? Mudah dipahami nggak segmen ini? Mudah nggak? Hampir sama ya, bahasanya hampir sama. Selanjutnya bahasa pemrograman dalam dunia komputer. Ada banyak sekali macam-macam bahasa pemrograman. Yang pertama itu kan biasanya ada bahasa Visual Basic, ada Pascal, ada C atau C++, lalu ada JavaScript, ada bahasa Java, Python, masih banyak lagi yang belum Bapak sebutkan di situ. Itu merupakan beberapa jenis dari bahasa pemrograman. Ya, memang setiap bahasa pemrograman, baik yang Bapak sebutkan di depan maupun tidak Bapak sebutkan di depan, itu memiliki struktur dan perintah yang berbeda, ya, walaupun memiliki fungsi yang sama. Gitu. Oke, sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Tidak. Baik, kalau tidak, Bapak lanjutkan ke kita sekarang masuk ke materi flowchart. Siapa yang tahu atau pernah menggunakan flowchart? Flowchart itu adalah sebuah bentuk gambar ataupun diagram yang memiliki aliran satu atau dua arah yang berlaku secara sekuensial atau berkesinambungan. Jadi gambaran itu nanti setiapnya akan ada simbol yang berbeda-beda, ya, tapi itu nanti akan saling berkesinambungan. Tujuan flowchart yang pertama menggambarkan suatu tahapan penyelesaian sebuah masalah. Yang kedua, secara sederhana, terstruktur dan rapi. Yang ketiga, menggunakan simbol-simbol yang standar. Ada dua jenis flowchart. Yang pertama itu konseptual flowchart, menggambarkan alur pemecahan. Yang kedua ada detail flowchart. Jika yang pertama tadi menggambarkan pemecahan secara global, jadi ada dua jenis. Yang pertama tadi adalah konseptual flowchart, menggambarkan secara global. Yang kedua ada detail flowchart, itu menggambarkan secara rinci. Itu dua jenis flowchart. Terus ini contohnya, ini yang global, yang ini global, yang ini detail. Global itu masih umum, yang ini sudah detail atau sudah kompleks. Selanjutnya, nih simbol flowchart, ya, ada terminator, ada flow direction, processing symbol, decision symbol, ya. Nanti setiap simbol itu akan disambungkan dengan namanya flow direction, gitu ya. Dan masih banyak lagi simbolnya. Ada input output, ada predefined proses. Bedanya apa? Yang ini nomor 2 sama yang ini, processing symbol sama predefined proses. Apa bedanya? Kalau yang ini akan lebih kompleks lagi, lebih detail lagi daripada yang persegi saja. Lalu konektor on page, bedanya apa? On sama ada bawahnya on, bawahnya ada off. Apa bedanya? Kalau yang on itu masih dalam satu lembar kertas. Umpamanya kalian, saya contohkan seperti ini. Kalian gambar di sini, flowchart di bawah. Di sini masih kosong. Gambarkan aja di kanan di bawah. Terus di sini digambar di kanan lagi ke bawah. Itu artinya ya konektor on page. Kalau yang konektor on page itu yang sudah kertas. Ya, tidak beda kertas, tidak satu kertas. Ada preparation symbol, manual input symbol, manual operator symbol, ada dokumen symbol, masih banyak sekali. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, Bapak minta anak-anak semua membentuk kelompok. Nanti akan bekerja kelompok. Nanti tugasnya akan Bapak bagi seperti apa tugasnya. Hasilnya nanti kalian maju satu persatu untuk mempresentasikan. Silakan langsung tunjuk kelompoknya yang mana. Kelompoknya yang mana?
Ini 3. Ini 3. Oh, berarti itu kedua. 3. Itu yang ini. Keempat termasuk. Oke, berarti 3 semua. 3, terus cara 3. 3. Betul ya? 3 ya. Oke. Bapak berikan tugasnya. Baik, anak-anak sudah selesai pekerjaannya? Sudah. Baik, kita di sini akan mempresentasikan hasil pekerjaan kalian. Nanti setiap kelompok maju ya. Nanti yang pertama, nanti kelompoknya Almaira. Nanti silakan dari kelompoknya dibentuk siapa yang mau menjelaskan, siapa yang menjadi moderator. Nah, nanti itu diikuti semua kelompok, sama ya seperti itu ya. Nanti silakan hasil pekerjaan kalian dipresentasikan di depan kelas. Nanti teman-teman ada yang menanggapi itu. Silakan kelompoknya Pak Almaira maju. Baik, izinkan saya menjelaskan bagian alir proses dari mengirim pesan melalui WhatsApp. Yang pertama ada input menggunakan HP, aplikasi WhatsApp dan kontak WA. Lalu prosesnya yaitu membuka aplikasi WhatsApp di HP, pilih kontak yang mau dikirim pesan, lalu ketik pesan di dalam chat kontak yang dipilih, lalu mengirim pesan tersebut menggunakan tombol send. Proses yang kami gunakan adalah yang pertama menggunakan terminal point sebagai permulaan. Lalu input output yang diisi dengan buka aplikasi WhatsApp ke kota yang mau dikirim pesan. Lalu proses ketik isi pesan yang mau dikirim di dalam pencet kontak menggunakan keyboard. Lalu kirim pesan dengan menekan tombol send di keyboard. Lalu yang terakhir ada terminal point sebagai selesai. Sekian dari kelompok kami. Bisa digambarkan Pak terkait dengan flowchartnya? Silakan tulis. Tentang mengirim pesan di WA ya. Ya. Baik, di sini kami menggunakan simbol terminal point sebagai awalan flowchart, lalu dilanjutkan dengan menggunakan anak panah, yang dimana kami mempresentasikan alur kerja dari permulaan ke input output, dimana kami mempresentasikan input data atau output data yang diproses atau informasi. Dilanjut lagi dengan anak panah, lalu kami menjelaskan proses dari mengirim pesan melalui WA. Dilanjut dengan anak panah lagi dan menggunakan simbol terminal point sebagai akhiran dari flowchart kami. Baik. Sekian dari presentasi kami. Ada yang mau menanggapi? Tidak ada? Ya. Baik, kami tutup presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri pos untuk pertanyaan ini. Baik, untuk kelompok selanjutnya kelompoknya Mas Dinto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Kami akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kelompok kami mengenai flowchart. Silakan. Oke, proses menyalakan komputer. Setelah memastikan monitor dan CPU terhubung dan mempunyai akses ke listrik, tekan tombol power pada CPU lalu tekan tombol power yang ada pada monitor. Tunggu beberapa saat dan komputer bisa digunakan. Langkah pertama, mulai monitor CPU listrik. Lalu pastikan monitor dan CPU sudah terhubung. Pastikan juga sudah terhubung ke listrik. Tekan tombol power pada CPU, tekan tombol power pada monitor. Komputer sudah menyala dan siap digunakan. Selesai.
Oke, sekian presentasi dari kami. Apakah ada tanggapan dari kalian? Ya, silakan. Baik, terima kasih sebelumnya atas penjelasan dari kelompok moderator dan teman-teman. Kelompok kami setuju dan sepemahaman dengan algoritma dan bagian alur flowchart yang telah terkait penjelasan komputer yang telah kelompok kalian buat. Oke, terima kasih atas tanggapannya. Dan mudah lagi. Oke, sekian presentasi dari kami. Kalau ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasilnya dikumpulkan ke depan, nanti saja setelah kita mau selesai. Sekarang simpulannya apa kita baca tadi? Simpulannya apa? Kesimpulannya kita menggunakan hidup Anda dengan membiasakan diri menggunakan pola pikir algoritma dapat membuat seseorang terlatih agar bisa berpikir secara kritis dan sistematis. Terlebih juga dapat meningkatkan analisis demi terhindar dari suatu kesalahan. Oke, bagus sekali. Baik, kalau dikerjakan, dikumpulkan, nanti baru kita lanjut ke materi selanjutnya atau ke agenda selanjutnya. Gitu ya? Selanjutnya nanti dikumpulkan ke Bapak semuanya sebelum pulang. Lalu bagaimana perasaan kalian selama belajar hari ini tadi? Sangat menyenangkan? Sangat menyenangkan, sangat bahagia. Baik, apa yang dapat disimpulkan dari ini tadi? Kami belajar algoritma. Oke, belajar algoritma. Jadi algoritma itu penting sekali ya untuk kita di kehidupan sehari-hari. Selain itu juga dalam dunia komputer. Ya, baik. Untuk pertemuan ke depan kita akan belajar materi yang sorting. Ya, tolong dipersiapkan di rumah, dipelajari terlebih dahulu. Nanti ketika kita sudah sampai di sekolah, biar kalian juga sudah paham, biar kita nanti belajarnya akan lebih enak. Kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini dengan berdoa. Siap berdoa? Oke. Doa menurut agama dan percaya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.